keputusan yang dulu waktu putusan pertama saya bilang sama klien saya di Jelita Janet bahwa eh, ketika putusan itu harus tunggu dulu sampai inkrah. Inkrah itu 14 hari. 14 hari setelah putusan ada upaya hukum nggak dari tergugat. Kalau nggak ada, maka baru dia inkrah. Kalau belum, kalau masih dalam waktu 14 hari, dia belum boleh ngapa-ngapain, takutnya ada upaya hukum. Ternyata selama 14 hari tidak ada upaya hukum. Nah, ini sudah kita ambil akta cerainya. Neng Jenita Janet ini sudah berhak untuk, sudah boleh siapapun yang mau mendekat, mau melamar boleh. Sampai saudara tergugat pun boleh ikut berkompetisi ulang untuk mendapatkan Neng Jenita Janet ini, karena sudah selesai. Baik secara negara sudah inkrah, secara agama kamu sudah 3 kali masa haid ya. Wah, udah lama ya, banget. Karena jadi kemarin sempat COVID itu kan, wah udah jauh banget. Salah satu guru kan, jadi tiga kali masa haid, udah dari Maret sampai Juli, dia sudah secara agama juga sudah sah, masa iddahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Ini saya kasih ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, ini sebenarnya berkas pertama kali yang memang aku juga nggak tahu isinya apa, karena pengalaman pertama ya, dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi seperti ini ya Pak. Doain biar kayak rumah tangga Bapak juga langgeng terus, semua pemirsa juga langgeng terus ya. Ini aku baru tahu ini berarti untuk istri dan juga untuk mantan suami, iya, mereka masing-masing kita punya ya. Kita punya. Ini benar-benar pertama kalinya ini membaca akta cerai itu ternyata seperti ini ya tuh. Ini udah terlegalisir ya Pak? Ya, jadi status singlenya clear. Iya, karena balik lagi lah, hal yang baik seperti pernikahan juga kita harus umumin. Begitupun untuk mengakhiri sesuatu hubungan, ya kita juga harus kasih tahu masyarakat lah bahwa biar tidak ada fitnah ataupun tidak ada hal-hal yang memang tidak sepantasnya diceritakan di luaran sana, hal-hal yang memang menyimpang dari kenyataan kayak gitu. Jadi dengan status barunya gimana? Status baru ya, sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kan yang menggugat juga saya sendiri dengan alasan yang kuat, dan alhamdulillah kalau alasannya tidak kuat mungkin pengadilan juga tidak akan mengabulkan gugatan perceraiannya. Sekarang kan ini aku sudah dapat sertifikat, ini akta ya Pak, akta cerainya. Jadi ini menandakan bahwa aku ya memang sudah bulat dengan keputusan, tidak akan pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Itu pelajaran hidup buat saya. Dengan ini juga kan susah banget prosesnya, lama ya Pak ya, lama banget prosesnya. Aku jadi ngerasain bahwa perceraian itu memang tidak enak, prosesnya panjang, dan ya inilah akta cerai ini juga sebagai motivasi aku supaya aku bisa membina rumah tangga lebih baik lagi, cari calon suami yang benar-benar mudah-mudahan bisa amanah lah, ngejaga aku sampai saling menjaga sampai akhir hayat. Mulai baru. Kesepiannya seperti apa sih? Ini kan udah lama bertahun-tahun sama mantan suami kan. Iya. Cara menghilangkan kesepian. Sebenarnya kan aku talaknya yang dia ucapkan itu di bulan sebentar ya, salah waktu itu Sekarang September ya? September. Aku ingat banget tanggal 10 Septemberan lah. September di 2019. September, Oktober, November, Desember, Januari, itu masa-masa linglung aku. Aku nggak bisa nutupin, nguatin diri lah. Pada saat itu memang aku masih kayak terguncang aja hatinya, kayak nggak bisa nerima kenyataan, tapi ada sesuatu hal yang memang harus aku pertaruhkan. Ya, kesempatan di sisa hidup aku lah ya, kita nggak tahu Allah ngasih sampai sejauh mana. Yang pasti aku nggak mau waktu aku kebuang sia-sia, udah langsung ambil keputusan. Itu pun masa mikir bangetnya untuk bercerai sama mantan suami pun, wah itu udah melalui banyak proses, diskusi, terus ya keputusan terakhirnya lewat istiqoroh sih gitu. Tapi alhamdulillah jadi kebuka semuanya. Saya tetap pengen menjaga silaturahmi yang baik ya dengan mantan suami, karena walau bagaimanapun dia sudah menuliskan sejarah hidup saya. Kita sama-sama mengalami perjalanan pernikahan bareng-bareng gitu, jangan sampai ada yang jelek-jeleknya gitu. Tapi ya balik lagi,
hal yang membuat aku dulu menggugat cerai berarti halnya udah sangat fatal. Dari sekian tahun aku berusaha untuk bersabar, itu aja menguat-nguatin diri. Masih komunikasi. Dengan mantan suami, satu alasannya bukan mau nutup silaturahmi, tapi aku tidak mau waktuku jadi tidak berfaedah aja membahas hal-hal yang memang sebenarnya itu lebih ke kesadaran diri aja lah gitu, lebih legowo, lebih menerima. Kan dulu juga aku sakit hatinya udah lewat, masa-masa kritis aku, linglung aku, nggak ada arah aku tuh udah lewat gitu. Sayangnya aku kan tidak pernah mengekspos segala kesedihan saya di media. Saya nggak mau, tadinya ingin menjaga nama baik dia lah. Tapi kalau suatu saat memang dia jadi berusaha jadi playing victim, dia yang ngerasa saya buang setelah sukses saya berdiri sendiri, itu salah banget karena semua juga melalui proses. Kak Janet ini kan jadi udah status baru. Udah ada proses baru gitu di hati Kak Janet atau dulu? Dari mulai September sebenarnya September tuh keputusan dia jatuhin talak dan aku minta talak sama dia gitu kan. Itu tuh kalau nggak salah dari mulai bulan Juli 2019 kita udah kayak gak harmonis gitu. Terus aku kayak ngerasa dari mulai September, Oktober, November, Desember kayaknya sia-sia banget kalau misalnya kita masih berharap sama orang tapi orangnya malah fokus ke orang lain ya. Jadi aku ngerasa kayak wow, udah jatuh tertimpa tangga kalau misalnya aku tetap berlarut dalam kesedihan ini, keterpurukan. Karena apa-apa kan aku sangat ketergantungan sama dia pada saat itu. Jadi aku ngerasa bahwa di bulan Januari aku mau mulai benar-benar membuka hati gitu. Nah, November, Desember tuh aku kayak ayolah coba gitu. Karena ya salah satu yang bikin semangat adalah jatuh cinta, kasih sayang, ada yang merhatiin. Kita nggak bisa munafik gitu, orang bisa bangkit ya, sakit hati ya obatnya dengan hati yang lain, itulah. Ternyata emang itu benar. Dari mulai November, Desember aku coba untuk buka hati karena ngelihat dia juga mungkin udah dengan yang lain. Jadi masa sih ya aku harus terus berharap sama dia gitu. Akhirnya aku coba membuka hati di bulan Januari. Masih sama, masih hati masih goyah, masih belum yakin. Februari sambil jalanin proses sidang ini, Februari ke Maret itu dia mulai ngedeketin lagi mantan suamiku tuh dan ngajak untuk berusaha untuk balik lagi ya Pak Dendi. Tapi pada saat itu aku tetap kekeh dengan keputusan aku karena ya itulah hasil dari diskusi dan istiqoroh aku. Terus ternyata setelah orang tuaku nerima dia mau berbuat baik, selesai punya akte dia mau kembali lagi, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Ya dia kan bilang sesuai janjinya akan lebih baik, tapi ternyata mungkin dia masih bimbang dengan pilihannya dia sendiri. Akhirnya aku harus ikhlas lagi tuh. Udah membuka jalan lagi buat dia, membuka kesempatan aku dan keluarga, tapi dia tidak mempergunakannya dengan baik. Akhirnya lebih baik aku mundur dan melangkah dengan yang lain aja lah. Aku ya istilahnya sudah berusaha untuk ngasih kesempatan kepada dia, bahkan ya setelah apa yang aku perjuangkan pada saat itu, ini juga lama banget prosesnya. Tapi ya ternyata itulah, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, dan aku membiarkan dia. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Kalau memang dia masih penasaran dengan yang lain ya monggo lanjutin. Akhirnya aku yang mundur. Mungkin abang rasa ya mesti cara termudah gitu selama memegang kasus perceraian artis. Ya kalau untuk kasus perceraian itu menurut saya ya sulit-sulit gampang ya, karena penyebab orang bisa mengajukan gugatan perceraian kan itu ada dasarnya dalam kompilasi hukum Islam. Nah kemarin memang agak beberapa rumit itu karena ada perlawanan dari tergugat, itu satu. Yang kedua adanya saksi yang harus menguatkan, yang harus kita pegang. Nah itu saja yang yang harus kita pakai, dan itu sebenarnya sih biasa ya. Tapi yang lebih enak lagi itu kalau nggak ada perlawanan dalam megang kasus gugatan perceraian sebenarnya. Artinya sudah selesai dulu sebelum di pengadilan, di mediasinya sudah selesai apa keputusan berdua, pengadilan itu tinggal jalan. Nah itu agak enak. Tapi kalau ada perlawanan itu ya lumayan juga.
Berarti ini ada permintaan harta boleh gini sendiri masih dari Kak Janet atau ya udah seperti Jadi Itu sih kita kalau kami sih itu apa namanya nanti dibicarakan secara musyawarah saja iya, antar Janet dengan siapa Alif. kita akan lihat ke depannya ya. Karena kan selama ini juga keluarga aku ada dalam rumah tangga, tinggal bareng gitu kan. Ada orang tua aku, ada saudara-saudara aku, teman-teman juga. Jadi kita akan lihat apakah Mas Alif ini akan menuntut bunuh diri terhadap aku. Kalau aku sama sekali tidak menuntut apapun pada dia, udahlah dengan ikhlas aja dia mengabulkan perceraian, udah aku terima kasih, berarti udah ngasih kesempatan aku untuk hidup lebih baik. Ya alhamdulillah ya Pak, berarti sekarang aku udah bebas untuk deket dengan siapapun. Siapapun. Kalau tiba-tiba nikah aku gimana, shock nggak Pak? Kalau nggak diundang ya kan shock juga. Kapan nih? Gitu.